Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernando Abdullah 60 11 90 254 dari kelas ekonomi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal penilaian skripsi yang saya buat, yaitu yang berjudul potensi pedagang beras pada pasar modern terhadap pendapatan halal. Daftar isinya yaitu daftar isi judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaatnya ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan studi penelitian terdahulu. Kajian teorinya yaitu ada 4. Yang pertama perdagangan, yang kedua mekanisme perdagangan, yang ketiga pasar modern, dan yang keempat pendapatan halal. Untuk metode penelitiannya yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Ada sistematika pembahasan, data perdagangan sementara, daftar isi, dan jadwal penelitian. Untuk judulnya yaitu potensi pedagang beras pada pasar modern terhadap pendapatan halal. Tahapannya sebagai berikut. Rumusan masalahnya, yang pertama definisi dari perdagangan, kedua bagaimana mekanisme kegiatan perdagangan, dan yang ketiga definisi dari pasar modern, yang keempat definisi dari pendapatan halal, dan yang kelima apakah variabel sistem perdagangan pasar modern berpengaruh terhadap pendapatan halal. Tujuan penelitiannya mengetahui mendalami sistem perdagangan, mengetahui mekanisme kegiatan perdagangan, ketiga mengetahui bagaimana pasar modern, mengetahui dari pendapatan halal, dan untuk mengetahui pengaruh variabel sistem perdagangan beras pada modern terhadap variabel pendapatan halal. Manfaatnya, untuk yang pertama manfaat teoritis, yaitu untuk menambah variasi terhadap kajian ekonomi syariah tentang etika dalam perdagangan sebagai bahan acuan dan referensi dalam penelitian yang dilakukan di masa yang akan datang. Dan yang kedua manfaat praktis untuk menambah pemahaman masyarakat tentang aturan perdagangan dalam ajaran Islam. Oh ya, lupa, saya memilih judul ini potensi pedagang beras pada pasar modern terhadap pendapatan halal. Saya itu melihat bagaimana seorang pedagang beras dalam era modern saat ini, ya bisa dikatakan sebagai pasar modern terhadap pendapatannya secara halal. Ya tentunya pedagang tersebut tidak lain khususnya pedagang beras bisa dikatakan pendapatannya itu secara halal. Namun untuk pemasaran atau tantangan di era modern, yaitu di pasar modern, yaitu seharusnya pedagang beras itu mempromosikan atau pemasarannya ditambah dengan lewat media sosial seperti di Facebook atau di IG atau sebagainya, untuk lebih menambah pelanggan agar dapat mengetahui tersebar lebih luas. Baik, untuk selanjutnya kita akan dari fungsi penelitian terdahulu. Ada perdagangan, mekanisme kegiatan perdagangan berikut, ada juga pasar modern berikut. Pendapatan halal itu dibagi dua, yaitu ada pendapatan saja dan konsep Islam tentang pendapatan halal atau bersih. Untuk kajian teorinya yaitu ada perdagangan, yang kedua mekanisme kegiatan perdagangan, pasar modern. Modern tersebut ada program pemasaran terbagi menjadi 4, yaitu
produk, olahraga, tempat atau distributor, dan promosi. Dan selanjutnya pendapatan halal. Pendapatan halal pendapatan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Dan juga konsep Islam tentang pendapatan bersih atau halal itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 16. Dan menurut tokoh Al-Muslih dan Asawi, dan juga menurut ulama Malikiyah, pendapat bersih atau laba terbagi menjadi 3 macam, yaitu Arif At-Tijari, yang kedua Al-Anggolah, dan yang ketiga Al-Faidah. Ada beberapa aturan tentang pendapatan bersih atau laba dalam konsep agama Islam. Ada 3, yaitu adanya harta uang yang dikhususkan untuk pedagang. Yang kedua, mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait dengan produksi seperti usaha dan sumber-sumber alam. Dan yang ketiga, memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya. Yang keempat, modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan. Di agama Islam sangat mengajarkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Untuk metode penelitiannya, saya meneliti di lapangan dan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Untuk lokasinya, sebagian besar dan khususnya di Kabupaten Ponorogo. Untuk data dan sumber data, di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari 2 variabel independen terhadap 1 variabel independen. Objek khususnya dalam penelitian ini adalah pedagang beras di pasar modern. Sumber data dari ini informasi dari hasil pengamatan di pasar modern sekitar wilayah Ponorogo. Dan selain itu juga didukung oleh sumber literasi lainnya. Untuk selanjutnya, teknik pengumpulan data yang pertama yaitu menggunakan metode angket. Metode angket adalah metode yang menggunakan daftar pertanyaan yang disusun demikian rupa dengan dijawab oleh responden dengan memilih siapa yang disilakan. Yang kedua, melalui wawancara. Sini saya mewawancarai 2 orang dagang beras yang ada di pasar modern di Ponorogo. Dan yang ketiga, dokumentasi. Terus selanjutnya, metode analisis data. Saya menggunakan metode partial large square atau PLS dengan cara analisis secara kuantitatif tadinya. Untuk sistematis pembahasannya yaitu sistematis pembahasan dengan pemaparan data penelitian data terlebih dahulu, kemudian data yang ada dianalisis dengan tuntas, kemudian dengan adanya kajian teori yang sudah dalami dan referensi lain dari penelitian terdahulu menjadi landasan untuk pembahasan. Selanjutnya, dengan sudah selesai data dan sedianya kajian, maka pembahasan data yang disesuaikan dengan kajian teori maka akan tercipta suatu pembahasan yang menentukan pada sebuah akhir, di mana mengetahui bagaimana potensi para pedagang beras di pasar modern terhadap penghasilan halal. Untuk data pustaka sementaranya sebagai berikut dari berbagai sumber. Untuk daftar sama dan jadwal penelitiannya dilakukan pada tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 17 Maret 2022. Itu jadwal merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Ya, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.